Surat Al-Fatihah dua bagian, lengkap dan sempurna. Amalkan surat Al-Fatihah dua bagian ini, diwiridkan sebanyak 114 kali di dalam sekali duduk. Artinya di dalam sekali duduk itu, tatkala kita duduk, kemudian pantat kita ke bumi, dan jangan geser-geser pantatnya. Jadi pantatnya nggak usah digeser-geser. Tetapi kalau misalnya nih posisi kaki asalnya bersila, kemudian dijadikan selojoran, ya boleh kalau posisi kakinya, tapi jangan menggeser posisi pantat. Karena pantat itu kan ada lubang ke bawah, dan pantat itu kalau sampai ke atas ke ubun-ubun kepala. Nah, ubun-ubun kepala ini sampai terus ke atas, tembus ke langit dan ke arsy. Sehingga rahasia wirid sekali duduk fi majlisin wahidin ini diharapkan bahwa manusia itu benar-benar rongga tubuhnya mulai dari pantat sampai ubun-ubun kepala, pantatnya tembus ke bumi, tembus ya kan, lubangnya itu tembus ke bumi, tembus, kemudian ubun-ubunnya juga tembus ke langit. Inilah satu rahasia yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Oleh sebab itulah sekali-kali kita mengamalkan bagian dua bagian surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah itu dibagi dua oleh Allah, dua bagian yang sangat sempurna. Nah, dua bagian ini lengkap dan sangat sempurna. Oleh sebab itulah mari kita pahami dua bagian surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah dibagi oleh Allah menjadi dua bagian. Bagian pertama yaitu miliknya Allah. Perhatikan nih, surat Al-Fatihah dibagi menjadi dua bagian. Nah, bagian yang pertama miliknya Allah, mulai dari ayat ke-1 sampai ayat yang ke-4, 1 sampai ke-4. Ini miliknya Allah, yaitu berisi puja-puji. Jadi ayat 1, 2, 3, 4 itu berisi puja-puji dan sanjungan dari hamba kepada Allah Jalla Jalaluh dengan 4 sifatnya. 4 sifat, nanti kita akan jelaskan. Kemudian bagian kedua milik hamba. Jadi surat Al-Fatihah itu dibagi dua bagian. Bagian pertama miliknya Allah, dan bagian yang kedua miliknya hamba, yaitu mulai dari ayat ke-5 sampai ayat yang ke-7, yaitu berisi doa dan permintaan dari hamba kepada Allah. Jika pembaca surat Al-Fatihah faham dua bagian ini, maka doa-doanya dijamin mustajab, mudah dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun dasar dalilnya bahwa surat Al-Fatihah dibagi menjadi dua adalah hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan bagi yang kepingin tahu tentang dasar dalilnya, maka silakan saja lihat di deskripsi video ini. Adapun isi video ini kita akan fokus saja tata cara mengamalkan wirid surat Al-Fatihah sebanyak 114 kali fi majlisin wahidin, di dalam majlis yang satu, sekali duduk membaca surat Al-Fatihah sebanyak 114 kali. Ingat, 114 kali sekali duduk. Nah, mungkin ada yang bertanya, mengapa jumlahnya harus 114 kali? Jawabannya begini. Surat Al-Fatihah itu Ummul Quran, Ummul Kitab. Surat Al-Fatihah itu Ummul Quran, artinya induknya Al-Quran. Ummul Kitab artinya adalah induknya Al-Kitab. Nah, seluruh surat-surat di dalam Al-Quran itu maknanya dikumpulkan di dalam surat Al-Fatihah. Bayangkan nih, seluruh surat dari Al-Quran. Nah, jumlah surat dari Al-Quran Karim itu sebanyak 114 surat. Sekali lagi, kalau kita ditanya berapa sih surat-surat di dalam Al-Quranul Karim, ada berapa banyaknya? Jawabannya orang Islam sama, yaitu berjumlah 114 surat. 114 surat inilah jumlah surat-surat di dalam Al-Quranul Karim.
mulai dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dan seterusnya sampai surat An-Nas. Itu berjumlah 114 surat. Nah, surat Al-Fatihah karena menjadi induknya Al-Quran, menjadi induknya Alkitab, maka sekali-kali surat Al-Fatihah itu dibaca dengan jumlah seluruh surat di dalam Al-Quran. Karena jumlah seluruh surat di dalam Al-Quran itu sebanyak 114 surat, maka ya kita baca surat Al-Fatihahnya sebanyak 114 kali. Tetapi ingat ya, fi majlisin wahidin, di dalam sekali majlis. Lalu bagaimana kalau seandainya pantatnya digeser-geser, ya, misalnya tempat duduknya geser-geser, apakah boleh? Jawabannya boleh saja, tetapi fadilahnya, keampuhannya tidak sama. Jadi ingat nih, walaupun kita kan membaca surat Al-Fatihah sambil jalan-jalan juga boleh, sambil jalan-jalan boleh, sambil duduk boleh, sambil sholat boleh, ya kan? Tetapi masalahnya kalau ingin mustajab, makbul, cespleng begitu, ya sekali-sekali dibaca seperti orang duduk bersemedi bertapa. Orang duduk bersemedi bertapa, tahu kan? Jadi duduk nih, pantatnya, lubang pantat itu tembus ke bumi, sampai tembus ke bumi, cuma mata kita nggak bisa melihat kan. Nah, ubun-ubun kita terus ke langit, ke atas, sampai ke arsy. Itu salah satu rahasianya. Jadi seolah-olah itu ada garis nih, mulai dari arsy sampai ke tembus di ubun-ubun kita, tembus ke dalam tubuh kita, tembus ke pantat kita, tembus lagi ke bumi, sampai tembus, mutar begitu. Itulah salah satu rahasianya mengapa fi majlisin wahidin itu pantatnya jangan digeser-geser. Nah, adapun surat Al-Fatihah dibagi menjadi dua ini. Yang pertama jelas miliknya Allah, yaitu ayat ke-1 sampai ayat ke-4. Ini kan berisi pujian kepada Allah. Nah, 4 sifatnya itu yang pertama Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, Ar-Rahman Ar-Rahim itu ada 2 kali, ya kan? Ini dihitung 1. Kemudian sifat yang ketiga Rabbil Alamin. Sifat yang keempat Maliki Yaumiddin. Nah, itulah 4 sifatnya Allah di dalam surat Al-Fatihah. Kemudian bagian yang kedua ini milik hamba, maka gunakan kesempatan untuk berdoa kepada Allah. Dengan doa itu diulang-ulang. Kan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelumnya minta hidayah terlebih dahulu dengan ucapan ihdinas siratal mustaqim, dan sebelumnya ucapannya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Demikian silahkan diamalkan, insyaallah mustajabah biidznillah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.